Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Harus Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Rencana dari BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara mengimpor 105.000 mobil pickup dari India. Ini yang akan diperuntukkan untuk Koperasi Desa Merah Putih. Itu menuai, tidak hanya menuai kontroversi, tapi juga sekarang ini menerima kritik yang sangat keras dan bahkan juga kecaman sesungguhnya ini ya. Yang menarik ini yang menyampaikan kritik dan juga kecaman itu sebenarnya dua pihak yang selama ini sering sekali bersengketa berkaitan dengan hubungan industrial, yakni dari kalangan pengusaha dalam hal ini Kadin Indonesia dan juga KSPSI. Ini Serikat Buruh ya. Jadi dua-duanya ini merasa dirugikan. Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia, Saleh Hussein menilai impor kendaraan niaga tersebut tidak mendukung perkembangan industri dalam negeri. Sementara Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, Jumhur Hidayat, malah menilai ini sebagai upaya itu mencari rente ya, selain merugikan industri nasional, tapi juga ada dia mencurigai ada permainan lah di belakang itu. Ini seperti dikatakan oleh Saleh Hussein. Saleh Hussein ini dulunya juga menteri ya di eranya Pak Jokowi, periode pertama Pak Jokowi. Dia pernah menjadi Menteri Perindustrian, tapi nggak terlalu lama seingat saya ya, hanya sekitar 2 tahun gitu. Dan sekarang dia rupanya menjadi Wakil Ketua Umum Bidang Perindustrian Kadin Indonesia. Menurut Saleh Hussein, ini impor yang rencananya dilakukan dalam bentuk utuh atau completely build up (CBU) itu bahkan dapat mematikan industri otomotif dalam negeri. Jadi dalam penilaian Saleh, rencana impor mobil ini sama sekali tidak menggerakkan ekonomi dan bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong oleh pemerintah. Rupanya mereka ini Kadin Indonesia itu langsung bertemu dengan para pelaku industri otomotif dan asosiasi. Nah, katanya setelah mereka menerima pandangan dari para pelaku industri otomotif dan asosiasi itu, kemudian Kadin Indonesia meminta agar Presiden Prabowo membatalkan rencana impor 105.000 kendaraan pickup yang akan digunakan untuk operasi Desa Merah Putih. Sebagai mantan Menteri Perindustrian, Saleh Hussein menyatakan perusahaan otomotif di dalam negeri itu mampu melayani permintaan mobil niaga untuk Koperasi Desa Merah Putih. Kebutuhan mobil pickup, kata Saleh, perlu dijadikan momentum untuk memajukan industri otomotif nasional. Sementara kalau impor kendaraan dalam bentuk CBU ini justru akan berdampak luas terhadap industri otomotif dalam negeri yang sudah dibangun. Nah, yang memang komentar yang sangat keras itu seperti saya sebutkan tadi itu adalah Ketua Umum Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia atau KSPSI Jumhur Hidayat. Tidak ada legitimasi moral, profesional, dan sejarah kecuali hanya ingin meraup rente yang bisa membenarkan rencana impor ini, kata Jumhur Hidayat kepada wartawan hari ini, hari Ahad 22 Februari 2026. Menurut Jumhur itu sejak sudah hampir 40 tahun lalu Indonesia itu malah sudah bisa mengekspor mobil. Bahkan kata dia Toyota saja itu sampai sekarang ini sampai tahun 2025 maksudnya ya. Itu sudah mengekspor lebih dari 3 juta unit. Belum lagi merek-merek lain seperti Honda, Daihatsu, Mitsubishi dan sebagainya. Ekspor ini pun dilakukan katanya ke lebih dari 80 negara sejak tahun 1987. Dengan kinerja ekspor seperti itu, saya nggak habis pikir kok ada pikiran mau mengimpor mobil hingga 105.000 unit. Itu kan sama saja dengan merendahkan kemampuan bangsa sendiri. Setahu saya presiden itu gandrung industri, mudah-mudahan saja kegandrungan itu tidak berubah, kata Jumhur. Saat ini pasar otomotif di dalam negeri itu memang sedang menurun. Karena itu bila ada rencana pembelian produk otomotif besar-besaran yang berasal dari pemerintah, harusnya diarahkan untuk membeli produk dalam negeri. Di berbagai industri otomotif, PHK itu sudah dan sedang berlangsung. Ada juga pengurangan jam kerja untuk mempertahankan agar jangan ada PHK. Dalam situasi seperti ini, kaum buruh yang sedang bekerja di sektor otomotif pasti akan meradang, kata Jumhur Hidayat. Masuk akal ya memang ini dua-duanya kalau kemudian ini meradang gitu, walaupun kalau Kadin bahasanya lebih halus, nggak gegap gempita seperti Jumhur Hidayat mewakili para buruh. Gitu. Tapi memang dua-duanya ini masih mereka sangat dirugikan. Industri yang sedang menurun juga, pasar yang sedang menurun juga mereka pasti merasa ini kok ada order besar dari pemerintah malah dibelikan produk dari luar negeri. Sementara para buruh-buruh juga pasti menganggap loh kalau
industri kalau ini dibelikan mobil industri dalam negeri itu pasti akan menggerakkan sektor perburuan juga dong, pekerja bisa bekerja lagi. Jadi mereka nggak perlu khawatir di apa berhadapan dengan PHK atau seperti yang sekarang ini terjadi pengurangan jam kerja. Tapi buat mereka pengurangan jam kerja itu kan berarti konsekuensinya juga pengurangan penghasilan. Nah, soal rencana membeli mobil dari India ini sebenarnya bukan rencana ya sudah deal karena sekarang ini mereka sudah juga katanya bulan Februari ini sudah akan ada 1.000 unit yang dikirim ke Indonesia. Itu disampaikan oleh Dirut PT Agrinas Pangan Nusantara Jauh Angela de Sousa Mota. Ini kan dia dikenal sebagai orang dekatnya Prabowo Subianto. Jadi tadi Jumhur tahu ya sebagai orang yang beberapa kali bertemu dengan Presiden, Jumhur pasti bisa menyerap pemikiran Presiden Prabowo seperti apa dan menjadi ironi buat dia ketika ada orang dekat Prabowo tapi cara berpikirnya kok tidak mendukung apa program yang diinginkan oleh Prabowo. Makanya sebelumnya kan dalam konteks saya menyebut juga ada seorang anggota Komisi 6 DPR RI yakni Rahmat Gobel yang menyatakan bahwa ini seperti mengkhianati asatita dari Presiden Prabowo ya karena Presiden Prabowo kan dalam hal-hal begini narasinya itu sangat nasionalistik dan berpihak kepada industri dalam negeri. Nah, kalau sekarang ada orang dekatnya, kemudian ini membeli mobil impor untuk program yang juga jadi salah satu andalan Pak Prabowo, yakni Koperasi Merah Putih, Koperasi Desa Merah Putih ini kan sebagai satu hal yang paradok gitu ya kalau minjem istilahnya Pak Prabowo ya. Jadi kan selain MBG yang sangat dibanggakan oleh Pak Prabowo, ini nantinya diharapkan eh, Koperasi Desa Merah Putih ini juga menjadi salah satu program andalan dari Presiden Prabowo. Tapi kalau belum berjalan saja sudah heboh seperti ini ya, sudah dipersoalkan dan kelihatan sekali tidak berpihak pada kepentingan dalam negeri. Nah, kita menjadi bertanya-tanya soal Koperasi Desa Merah Putih ini. Apalagi kan sebelumnya sudah ada seorang ketua koperasi Desa Merah Putih di Sleman, Yogyakarta yang unggahannya di media sosial itu sangat viral karena dia mempertanyakan bagaimana sih cara kerjanya dan bagaimana mengembalikan uang pinjaman untuk koperasi Merah Putih ini ya. Karena ini kan koperasi Desa Merah Putih ini bukan gratis ya, mereka memang dapat anggaran modal awal, anggaran awal 3 miliar rupiah. Tetapi ternyata 2,5 miliar sendiri sudah dihabis untuk kepentingan yang tidak ada kaitannya dengan nanti barang-barang modal ya karena yang 2,5 miliar itu digunakan untuk membangun anunya sendiri gedungnya kemudian prasarana lain terus kemudian juga mobil truk 2 mobil pickup dan juga ada 2 sepeda motor. Nah sisanya untuk modal kerjanya itu hanya 500 juta rupiah. Padahal mereka ini kan namanya juga pinjaman ya. Ini dengan bunga sekitar 6% itu dari bank-bank Himbara. Dan jaminannya apa? Jaminannya adalah ya dana desa yang juga diberikan oleh pemerintah. Ini kan jadi panjang rangkaiannya ya. Karena satu kemudian banyak yang bertanya-tanya secara kalkulasi apakah mungkin mereka bisa mengembalikan pinjaman sebesar 3 miliar itu dan untuk waktu berapa lama kalau kemudian sebagian besar modal mereka itu sudah habis untuk barang-barang yang tadi itu yang fixed cost yang itu kalau kendaraan dan sebagainya ini kan akan mengalami pengurangan ya dalam penyusutan ya kalau dalam dalam bisnisnya ya karena mobil itu kan makin lama bukan makin bisa makin bertambah harganya tapi makin berkurang. Nah, juga yang jadi persoalan karena ini kan mereka memilih kendaraan yang satu alasannya ini dapat lebih murah begitu ya. Kalau beli dari luar negeri. Kedua katanya tidak mau mengganggu pancaran industri kendaraan transportasi di Indonesia karena kendaraan transportasi model pickup ini katanya Indonesia baru bisa menghasilkan 70.000 per tahun. Dan yang juga cukup mengejutkan itu karena yang dipilih spesifikasinya adalah yang four wheel drive yang 4x4 yang ini sebenarnya medan berat gitu. Padahal untuk Indonesia ini kan tidak semua desa karakteristiknya semacam itu. Bahkan mungkin itu hanya sebagian desa saja yang memerlukan kendaraan sampai four wheel drive ini. Kenapa ini dipersoalkan? Karena satu tentu soal harga dan kedua itu soal nantinya maintenance-nya. Karena ini mobil-mobil ini kan
belum ada jaringan untuk after sale service-nya. Betul, Tata sudah memasarkan di kendaraannya di Indonesia, tapi ya kalau dibandingkan dengan beberapa perusahaan yang sudah lama berdiri di Indonesia yang after sale service-nya itu sudah menyebar di seluruh Indonesia, ini jelas nggak bisa dibandingkan. Nah, ini pun nantinya pasti akan jadi beban lagi bagi Koperasi Desa Merah Putih itu ya. Nanti belum mereka perusahaannya belum untung, koperasinya belum untung, tapi kemudian mereka keuntungannya harus digerogoti untuk maintenance dari mobil yang susah untuk mendapatkan spare part-nya gitu ya. Belum lagi kalau namanya four wheel drive pasti juga biaya operasionalnya lebih mahal dalam hal ini bahan bakarnya dibandingkan dengan yang four wheel drive. Saya kemudian dikirimi data oleh seorang teman yang bekerja di Astra. Karena tadi disebutkan oleh Pak Jauh ini bahwa untuk mobil pickup yang mungkin maksudnya four wheel drive itu di Indonesia harganya bisa sampai 500-an juta. Sementara dia memperoleh harga 2,5 juta gitu ya. Tapi kalau data yang diberikan kepada saya ini oleh seorang teman dari Astra ini, dia memberikan saya itu price list plat hitam itu tertanggal 18 Februari 2026 itu mobilnya mobil Toyota Hilux ya. Nah, Hilux-nya itu harganya itu ya. Ini macam-macam lah, itu berkisar antara 193 sampai 378 juta ya. Jadi ini ada macam-macam jenisnya ya. Nanti mungkin bisa kita baca sendiri misalnya mobil Cup dengan chassis PU 2.0 STD standar nih maksudnya 20 ini CC-nya ya. Itu hanya 194 juta 300 ribu rupiah. Nah, yang tertinggi itu adalah cap nih cabin ya mungkin ya chassis RGR 2.4 standar itu harganya 378 juta ya. Jadi angkanya nggak ada yang sampai 500 juta seperti dikatakan oleh Pak Jauh ini ya. Padahal ini mungkin yang dimaksud sama-sama four wheel drive ya. Nah, soal ini memang harus dijelaskan. Saya kira ini perlu duduk kembali karena kalau melihat reaksi dari Kadin, ya mereka minta langsung dibatalkan. Sama kalau Konfederasi Serikat Buruh ini jelas mereka meskipun tidak menyebut dibatalkan, mereka pasti minta dibatalkan karena mereka mencurigai ini ada rente ekonomi di situ, ada kepentingan, ada moral hazard lah gitu di balik mereka kenapa memutuskan untuk membeli produk dari luar negeri sementara di dalam negeri sendiri itu bisa terpenuhi gitu ya kebutuhannya itu. Kan yang memprotes ini bukan hanya Kadin dan buruh, tapi sebelumnya justru kalangan anggota DPR, bahkan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Karena menurut dia industri mobil di Indonesia itu setahun bisa memproduksi sampai 1 juta gitu. Tapi ada data lain juga yang menyebutkan angkanya bahwa untuk industri otomotif keseluruhan di Indonesia itu bisa 2,5 juta. Sementara untuk mobil pickupnya itu bisa memproduksi sampai 400 ribu. Dan sekarang yang terserap di pasar itu hanya sekitar 110-an ribu lah gitu. Jadi artinya kalau ada permintaan tambahan 105 ribu, ya itu mereka bisa menyediakan. Hanya saja kalau yang spesifikasinya four wheel drive 4x4 itu ya perlu waktu katanya. Tapi itu bukannya tidak bisa dilakukan oleh industri otomotif di Indonesia. Jadi saya kira ini jangan dianggap soal bahwa nyinyir atau kemudian selalu curiga, tapi kan situasinya benar seperti sekarang ini bukan hanya industri otomotif ya, banyak sekali sektor yang di Indonesia dalam negeri ini kan ya decline gitu. Tapi dalam hal ini karena urusannya dengan mobil yang dibeli di luar negeri, orang kemudian mengkaitkannya dengan industri otomotif. Tadi kan itu baru dari sisi industri dari pengusaha-pengusaha mobil, belum lagi kita bicara soal industri ikutannya, mulai industri yang mensuplai kepentingan dari industri otomotif karena sekarang ini kan lokal kontennya itu sudah sampai 40%. Jadi mulai dari ban, kemudian apalagi ya, joknya apa dan sebagainya banyak lah yang sudah bisa dipenuhi di dalam negeri termasuk aki basah dan sebagainya itu bisa dipenuhi oleh industri dalam negeri. Jadi ikutannya banyak sekali ya, bukan sekedar bahwa Gaikindo yang dirugikan, bukan seperti itu, tapi banyak kepentingan dalam negeri dirugikan. Belum lagi kalau kita mengingat Pak Purbaya yang selalu mengeluhkan bahwa ya harusnya bank-bank himbara itu
memberikan kredit kepada pengusaha-pengusaha Indonesia supaya pasar bergerak lah gitu ya, terutama UMKM dan sebagainya. Nah ini kalau kemudian ada anggaran dana APBN yang digunakan untuk Koperasi Merah Putih, tapi kemudian 124,66 triliun diantaranya mengalir ke luar negeri, ke India, ya ini menjadi satu ironi atau dalam bahasanya Pak Prabowo ini merupakan paradok. Saya sebenarnya Arif, sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.